Selanjutnya pertanyaannya, dalam ta'aruf dan khitbah ini biasanya ada yang namanya nador atau melihat rupa pasangannya ini. Nah, bagaimana batasan-batasan dalam nador? Ya? Apakah nador itu boleh berkali-kali atau hanya sekali atau bagaimana? Ya? Tafadhol. Melihat calon pasangan diperkenankan, bahkan dianjurkan. Itu yang mengundang orang untuk bisa menikah dengan serius, supaya tidak ada penyesalan ke depan hari. Nah, seorang laki-laki sangat berhak kalau ingin menikahi dengan seorang perempuan untuk melihat. Yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Bisa dilihat tanda kelembutan kulitnya dan sebagainya atau apa, kecantikan wajahnya. Nah, kalau sudah tahu setiap hari ngapain nador? Mungkin ada anak bibinya, anak pamannya, tetangga sudah tahu, nggak perlu nador. Nador itu belum tahu, misalnya digambarkan dalam lingkungan wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang mohon maaf bukan semuanya mulia, banyak wanita. Bukan berarti yang tidak cadar tidak mulia, mungkin dia pakai cadar. Laki-laki melihat, sah melihat dan berhak untuk melihat. Kalau pengen ya, tapi ingat laki-laki harus memang pengen untuk meminangnya. Adapun batasan berapa kali tidak ada batasannya. Yang penting bukan karena was-was, penasaran, nggak boleh. Nah, jadi dia melihat sekali kok ternyata tadi karena lihat pertama mungkin dia seorang laki-laki yang sangat menjaga, dari waktu melihat itu nggak konsen karena gemetaran atau takut itu berubah, sehingga gimana ya tadi, boleh saja melihat yang kedua kalinya. Nah, dan lebih bagus melihat itu adalah di saat wanita itu tidak tahu kalau dilihat. Harapannya apa? Kalau ternyata tidak jadi dinikahi, dia tidak kecewa. Sudah terlanjur dilihat atau nggak jadi, kan kayak apaan tuh, kan itu. Jadi kalau perlu melihatnya adalah, jadi kan tidak sengaja mungkin seorang laki-laki di sebuah tempat begitu, kemudian ada seorang ngajak bicara, gimana kamu? Kalau perempuan dengan perempuan kan kelihatan wajahnya. Ngobrol, itu saja. Dengan cara yang tidak diketahui oleh wanita tersebut. Itu jauh lebih bagus, supaya apa? Di saat tidak terjadi tunangan atau pernikahan, maka dia tidak kecewa, tidak sakit hati. Dan hendaknya melihat, sah melihat. Kalau ada satu kelompok yang mengatakan nggak perlu melihat, itu urusan kebiasaan. Tapi tetap sunnahnya, anjurannya adalah melihat, tetap harus tahu. Harus tahu. Kalau ada penyesalan kan bahaya nanti. Kalau melihatnya lewat foto saja bagaimana? Kalau dia puas, kalau dia merasa cukup. Editan nanti. Kalau merasa cukup terserah, suka-suka. Tapi dia berhak untuk melihat langsung. Seperti itu. Kadang perlu ngisi, kadang dia menikmati cara berbicaranya. Waktu ketemu saya dia diam, saya pengen waktu ngomong. Sehingga bisa saja waktu ngomong lebih cantik dari saat dia diam. Waktu senyum lebih cantik dari saat diam. Atau berubah waktu senyum, nggak sah saja. Jadi penasarannya seperti itu kan. Kan mungkin setelah melihat pertama, contohnya ngelihat orang lain, dia tuh biasa saja, tapi waktu senyum berbeda, saya pengen lihat lagi. Penting tujuannya ada. Dan tidak perlu bertanya yang bermacam-macam. Aneh-aneh kan. Bukan bertanya yang bermacam. Kalau bertanya, itu nador, lain. Kalau berperbincangan, kalau ingin ngobrol, diskusi, obrolan, yang wajar. Tidak boleh bertanya hal-hal yang sifatnya, naudzubillah misalnya, ukuran dalamanmu berapa, ini kan ini berlebihan, apaan itu? ya sampai ukuran-ukurannya seperti apa, ini adalah iseng, dia adalah pengen main-main saja. Nanya kesukaannya apa gitu. Kesukaan itu mungkin dalam irama, bukan dalam irama khitbah ya. Itu bisa tanya kepada bibinya tuh. Dia suka makan apa? Rujak ulek. Biasanya itu beralasan, pengen ngobrol aja. Sebab laki-laki dan perempuan itu ada magnetnya loh ya. Jadi pengennya bertanya, kadang-kadang iseng, nggak ada gunanya. Gimana kabarnya? Sudah. Padahal sudah tahu semuanya. Sudah tahu kamu hobi warna apa, padahal sudah tahu dari kemarin dia hobi warna kuning. Ya, jadi jangan sampai mau dibisiki oleh setan untuk berlebihan. Sudah tahu wajahnya, oke. Kemudian tangannya, sudah, kalau pengen lihat, selesai. Oh, ada madhab yang mengatakan boleh lebih dari itu ya. Ente ikut madhab siapa ini? Madhabnya siapa? Aneh-aneh, sudah, tak usah. Oh, madhab dohiri begini. Jangan dikue. Sampai tahu macam-macam. Jadi, paling tidak seperti itu saja. Nah, kalau pengen tahu detail-detailnya, misalnya rambutnya kayak apa, bisa saya tanya kepada bibinya. Bi, rambutnya kayak apa?
Oh, rambutnya keriting. Wah, Bu, itu saya cari dari dulu, saya pengen keriting gitu ya. Nah, ini bisa jadi. Boleh seperti itu. Baik. Buya, kalau di luar ini ada keinginan menikah, Buya. Bagaimana batasannya kita itu misalnya ada hajat boleh melihat wajah perempuan, Buya? Batasan-batasnya. Pengen menikah? Enggak, Buya. Misalnya ada kebutuhan gitu, Buya. Ada hajat harus ngobrol gitu, Buya. Dalam kan ada dua pendapat. Garis besarnya begitu, globalnya dua pendapat masalah menutup wajah dari kaum ajnabi. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita adalah wanita hendaknya menutup wajahnya dari kaum pria. Tapi pendapat kedua adalah tidak wajib ditutup wajahnya. Itu namanya aurat sitir, aurat yang harus ditutup. Jadi wanita boleh di saat bertemu dengan laki-laki sekalipun, dia tidak harus pakai cadar. Ini pendapat. Makanya tidak perlu saling menghujat deh. Karena menghujat adalah kesombongan. Yang cadar merendahkan yang tidak pakai cadar, sombong. Apalagi yang tidak pakai cadar, ngerendahin yang pakai cadar, ya lebih kacau lagi. Itu. Jadi nggak boleh saling merendahkan. Nah, dalam berbicara wajar. Akan tapi yang nggak boleh adalah, itu adalah aurat nadhar. Kalau masalah melihat, nggak boleh melihat sekujur tubuhnya, kecuali dalam keadaan hajat. Bukan laki-laki kepada perempuan saja. Seorang perempuan lihat laki-laki juga ada aturannya dong. Bukan berarti, wah kalau perempuan bebas, enggak. Kalau Anda sebagai seorang wanita saat ini, melihat Ustadz Hibri ini sudah mulai memperhatikan gimana alisnya, gimana kumisnya, gimana jenggotnya, itu Anda harus menutup mata sudah. Tapi, jika dalam irama berdagang, wajar melihat wajahnya. Jangan-jangan nyerahkan duitnya salah. Nah, belajar mengajar sebatasnya. Belajar kalau seandainya seorang murid tidak perlu melihat wajah seorang guru, jangan melihat, karena tidak ada perlunya. Baru saat guru ngomong, lihat, selesai. Tapi kalau sudah mulai, oh Masya Allah, cara berbicaranya, nah ini sudah nggak boleh. Biarpun perempuan kepada laki-laki sama. Jangan perempuan seenaknya boleh melihat laki-laki, kalau laki-laki nggak boleh, sama sebetulnya. Kita sebagai seorang laki-laki nggak boleh melihat perempuan dengan sudah mulai menyifati dengan sifat-sifat jasmani yang mengarah kepada syahwat. Kalau sudah melihat, hidungnya, bibirnya, itu beda. Kalau ada orang laki menyifati, misalnya, saya menyebut, kalau dalam berwudu, kalau jenggotnya tebal, nggak harus sampai dalam jenggot. Nah, itu biasa. Tapi kalau sudah mulai berhajat, lihat, perempuan dengan perempuan. Makanya, perempuan rendah agak membicarakan laki-laki sudah mengarah ke sana. Tahu enggak, tuh. Itu sudah nggak benar laki-laki, perempuan begitu. Sama laki-laki juga begitu. Nggak boleh yang demikian itu. Nah, itu yang haramnya seperti itu. Sudah jadi bincangan, tahu enggak, tuh. Ustadz itu loh. Itu sudah nggak benar itu. Sama, laki-laki perempuan juga sama. Tapi kalau dari mana, siapa yang datang? Mas Ahmad. Iya. Iya, Mas Ahmad. Selesai. Waalaikumsalam, mau belanja ini, selesai. Ustadznya Assalamualaikum menyampaikan. Ustadz pun melihat muntrit di sebatasnya. Pengajian mungkin ya, Bang, Anda Ustadz, Anda laki-laki, ada perempuan. Kalau tidak ada hajat, ngapain ngadep ke perempuan? Harus tahu diri dong Ustadznya. Baru di saat ngomong ngadep. Makanya mungkin lagi apa ya, ngadepnya ke tempat yang laki-laki dong. Ustadz kok. Ustadz dari awal akhir laki-laki ditinggal soal itu. Wah, ini apa? Gitu. Haram nggak boleh karena nggak ada hajat. Nggak ada perlunya. Mungkin ya separuh laki-laki akan laki-laki. Melihat perempuan dia dengan suara atau lagi menyampaikan waalaikum ini ceramah baru beda. Semuanya saling menjaga. Jadi yang tidak boleh melihat adalah bukan saja kaum laki-laki. Perempuan pun tidak boleh melihat. Kalau sudah mengarah kepada syahwat. Kepada biarpun belum syahwat tapi ke arah sana. Apa kalau bicara tentang kegantengan kalau bukan ke arah sana? Kalau bicara Anda ganteng maksud sifatnya umum, orang baik, lembut, sah. Tapi kalau sudah mengarah kepada hayalan-hayalan yang lembut, itu sudah tidak boleh lagi. Sama lagi perempuan. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.